Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur dan kaidah kebahasaan cerita novel sejarah. Struktur cerita novel sejarah ada 6. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Kedua, pengungkapan peristiwa. Ketiga, menuju konflik. Keempat, puncak konflik. Kelima, penyelesaian. Dan terakhir, keenam adalah kode. Pengenalan situasi atau orientasi. Definisinya adalah pengarang pada bagian ini memperkenalkan setting cerita berupa waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, dapat pula disampaikan pengenalan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Berikut contoh pengenalan situasi cerita diambil dari Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur yang terdapat di buku paket Kemendikbud 2018 halaman 56. Kutipan novel pada bagian pengenalan situasi adalah pelarian politik dari Nederlands, Neuvlia, dan Baars itu semakin giat di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Ini saya beri warna ungu karena ini berisi tentang peristiwa. Selanjutnya, mereka membuka pidato seperti tak kering kerongkongan mereka. Lari dari pertentangan intern di Nederland ke Hindia. Mereka anggap seakan-akan jago tanpa lawan, berharap Hindia negerinya sendiri yang dipayungi oleh hukum demokratis. Beruntung mereka bergerak di kalangan orang-orang yang berbahasa Belanda yang menduduki tempat sosial rendah dan hidup dalam kemasyhuran. Nah, di sini ada warna biru pula karena terdapat penata adegan ya. Adegannya itu di sini mereka melakukan kegiatan pidato ya. Kemudian pergerakannya dilakukan di mana? Ternyata pada orang-orang yang bisa berbahasa Belanda yang menduduki posisi tempat sosial rendah. Nah, di sini terdapat pengenalan situasi cerita bagian awal ya. Masih pembuka. Nah, yang kedua ada arti disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran bagi pelakunya. Nah, ini disebut sebagai kedua yaitu pengungkapan peristiwa. Contoh pengungkapan peristiwa kutipan novel. Sekalipun mereka orang-orang Eropa dan bukan jadi urusanku, tapi mau tak mau terlibat dalam urusanku juga. Jadi aslinya tokoh aku ini tidak ingin terlibat dalam urusan orang-orang Eropa Belanda, tapi karena dia itu posisinya sebagai polisi dan koloninya orang Belanda, terpaksa dia harus ikut terlibat juga. Nah, mereka orang-orang Belanda memilih Surabaya sebagai pusat kegiatan karena Surabaya adalah markas besar Syarikat Islam. Jadi Syarikat Islam itu adalah sebuah organisasi besar yang membuat atau menciptakan orang-orang semakin nasionalis dan ingin merdeka. Nah, tugasnya si tokoh aku ini membuat Syarikat Islam terpecah dan Indonesia lama untuk merdeka. Dia memiliki sasaran Mas Cokro yang disebut sebagai kaisar yang masih kekanak-kanakan dalam politik itu harus dibikin kebal terhadap induksi mereka. Tokoh aku memilih kaisar yang masih kekanak-kanakan dalam artian dia tidak begitu paham tentang arti politik. Mas Cokro mendapatkan gelar kaisar itu dari orang-orang Eropa. Kenapa sih kaisar? Jadi maksud kaisar itu sebetulnya kaisar tak bermahkota. Jadi ketika orang-orang Eropa itu berhadapan dengan Mas Cokro itu sangat tidak kompeten dalam bidangnya. Sebagai seorang pemimpin dia sangat buruk gitu ya. Jadi mudah terpengaruh oleh kalimat-kalimat orang Belanda. Jadi induksi ini kan di sini bermakna sebagai membuat masalah gitu ya, membuat sebuah isu yang tidak sesuai, jadi isu jahat. Nah, Mas Cokro ini dibuat oleh tokoh aku terpengaruh juga agar mendukung orang-orang Belanda gitu. Nah, di sini ada keterangan membuktikan kesukaran dan masalah yang sedang dihadapi oleh tokoh. Kesukaran jelas tadi ya, tokoh aku harus menentang sesama orang Indonesia, dia melawan gitu ya. Seorang Mas Minke itu kan pemimpin dari Syarikat Islam. Dia, si tokoh aku juga sama-sama orang Indonesia tapi harus berkonflik kayak gitu ya.
Menuju konflik. Menuju konflik, definisinya adalah terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kebodohan, ataupun keterlibatan dalam berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Baganku memang hanya menjauhkan syarikat dari mereka, hanya menjauhkan agar tidak terkena induksi. Jadi tokoh aku itu mendapatkan tugas dari koloni Belanda untuk menjauhkan syarikat dari mereka, seorang pedagang dari Tionghoa. Karena orang syarikat itu punya kerjasama yang baik dengan pedagang dari Tionghoa. Nah, tugasnya si aku itu hanya menjauhkan agar tidak terkena induksi. Induksi itu adalah percampuran yang seperti membuat sebuah isu yang tidak semestinya gitu ya, membuat rencana jahat. Nah, ternyata si tokoh aku mendapat nota dari Sepku yang mengatakan bahwa Sepku itu tidak puas hanya dengan menjauhkan syarikat dari orang Tionghoa, tetapi harus ditarik terus sampai mempertentangkan keduanya. Jadi tokoh si Sepku itu menginginkan aku itu membuat sebuah masalah agar syarikat Islam itu berkonflik dengan orang Tionghoa dan berkonflik dengan sesama syarikatnya gitu ya. Keterangan pada kutipan tersebut, tokoh aku mendapat tugas menjadikan kelompok syarikat berkonflik dengan mereka. Ya, merekanya ya tadi orang Tionghoa dan sesama syarikatnya. Puncak konflik. Puncak konflik. Puncak konflik atau komplikasi atau klimaks merupakan bagian yang paling mendebarkan karena menjadi inti masalah. Secara khusus kusiapkan bagan berpengaruh. Dia membuat rencana akhirnya ya. Dalam waktu seminggu dapat kulihat pengaruh itu laksana lelatu yang memercik, jadi cepat sekali ya, dan meletik-letik ke kota-kota, menyebar sampai ke kota, pelabuhan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi meletik-letik ke kota, pelabuhan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, memasuki pedalaman, jadi dari kota masuk ke daerah-daerah kecil dan memerciki wilayah-wilayah pabrik gula, yang otomatis di situ kebanyakan adalah orang-orang Jawa yang bekerja ya. Bahkan semua orang di pabrik gula. Jadi isu yang dia buat sangat cepat tersebar luas gitu ya. Dia ingin menyakiti tokoh dari syarikat Islamnya ya, yang bernama Minke. Keterangan bagan tersebut menunjukkan beberapa peristiwa besar terjadi saat tokoh aku membuat rencana buruk. Iya ya, tadi yang saya sampaikan. Dan orang-orang dengan mudah menerima informasi itu. Selanjutnya, penyelesaian. 5 penyelesaian evaluasi atau resolusi. Definisinya, berisi penjelasan atau penilaian tentang sikap atau nasib yang dialami tokoh dalam cerita. Setelah berkeliling di Jawa, sampailah dia di Batavia. Salah satu alasannya adalah tekanan batin karena semua orang tidak berani berurusan dengannya. Minke dirawat oleh Gunawan dan meninggal dunia. Jadi yang kita bahas di sini adalah tokoh Minke. Yang terakhir adalah kode. Bagian ini merupakan komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh si pengarang atau dengan mewakilkan kepada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel memiliki koda, bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir kepada pembacanya. Contohnya, tugas yang ia jalani menyerang pribumi membuat Pangemanan semakin tertekan. Ia kemudian meminta maaf dan mengakui segala kesalahannya kepada Ibu Minke. Lalu ia menyerahkan dokumen asli dan siap menerima hukuman jika Ibu Minke menghendaki dan naskah asli cerita itu menjadi sebuah karya rumah kaca. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.